Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami salah satu kelompok dari kelas 2B akan menjelaskan mengenai column oriented database. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh Kak Fadili Supya Eskom MTS. Baik, langsung saja akan dijelaskan mengenai apa itu column oriented database oleh rekan saya. Saya Diana akan menjelaskan tentang Column Oriented Database. DBMS Database Management System. Orientasi kolom adalah sistem manajemen basis data yang dapat menyimpan tabel data berdasarkan kolom. Setiap kolom disimpan secara terpisah yang membuatnya lebih efisien untuk query yang membutuhkan analisis pada kolom tertentu, terutama pada big data. Basis data ini sangat cocok digunakan untuk gudang data atau data warehouse, Customer Relationship Management atau CRM, katalog perpustakaan, dan sistem penyelidikan ad hoc lainnya yang membutuhkan perhitungan agregat atas sejumlah besar data yang serupa. Selanjutnya, apa sih perbedaan utama antara column oriented database dan row oriented database? Jika dalam database biasa, sebuah row atau baris berisi name, nama, alamat, nomor telepon. Namun dalam database berbasis kolom, semua NIM disimpan dalam sebuah kolom, semua nama disimpan dalam kolom yang lain, dan seterusnya. Selanjutnya, contoh column oriented database. Berikut adalah contoh tabel database sederhana dengan 4 kolom dan 3 baris. Dalam setiap manajemen basis data berorientasi kolom, data akan disimpan seperti ini. Ada NIM, nama, alamat, nomor telepon, jadi disimpan sesuai dengan kolom. Selanjutnya, kelebihan dari column oriented database. Efisiensi query analitik, yakni query yang membutuhkan agregasi atau analisis kolom tertentu lebih cepat. Yang kedua, kompresi data lebih baik. Kolom biasanya memiliki jenis data seragam sehingga mudah dikompresi. Yang ketiga, skalabilitas horizontal, yakni cocok untuk data dan distribusi data lintas node. Saya Andara, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa kelemahan dari column oriented database. Yang pertama yaitu kurang cocok untuk transaksi. Operasi seperti CRUD sering melibatkan banyak kolom sehingga menjadi lebih lambat. Yang kedua, kompleksitas desain, yaitu membutuhkan desain skema yang matang, misalnya seperti denormalisasi. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan memori tinggi, yaitu teknik kompresi yang digunakan seringkali membutuhkan lebih banyak memori saat dikompresi data untuk query tertentu. Yang keempat, latensi tinggi untuk operasi baris, yaitu membaca seluruh baris data bisa lebih lambat karena data dari kolom yang berbeda perlu digabungkan kembali. Selanjutnya yaitu contoh database yang menggunakan model column oriented, diantaranya yaitu yang pertama Apache Cassandra, yang kedua Apache HBase, yang ketiga Amazon Redshift, yang keempat Google Bigtable, yang kelima ClickHouse. Selanjutnya, bagaimana cara kerja kompresi data pada column oriented database, yaitu kompresi dilakukan dengan pengelompokan data yang sejenis dalam satu kolom, karena data dalam kolom seringkali homogen, misalnya seperti tipe data yang sama. Algoritma seperti run length encoding atau RLE atau dictionary encoding dapat diterapkan secara efisien. Selanjutnya, mengapa column oriented database lebih cepat untuk query analitik? Yaitu karena column oriented database lebih cepat untuk query analitik karena mereka hanya membaca kolom yang diperlukan untuk query, mengurangi jumlah data yang harus diproses dan dibaca dari disk. Selanjutnya, apa sih perbedaan cara query antara Cassandra dan SQL biasa? Yang pertama yaitu Cassandra itu menggunakan Cassandra Query Language atau CQL. Query-nya terbatas pada pola yang sudah ditentukan sesuai dengan desain tabel, yaitu primary key dan clustering key. Selanjutnya, kalau yang SQL biasa itu mendukung query kompleks dengan join dan subquery yang lebih fleksibel. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan proses instalasi database Cassandra dan bagaimana query data manipulation language untuk database ini. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan proses instalasi untuk database Cassandra ini. Jadi untuk install Cassandra ini kita melalui DataStax Community. Di sini kami sudah mendapatkan filenya. Jadi kita langsung saja untuk install.
Jadi di sini ada halaman pertama yakni welcome. Langsung saja kita next, kita centang. Untuk agree-nya kita next. Langsung saja di sini untuk file instalasi data stack-nya kita bisa menyesuaikannya. Di sini saya menggunakan data D lalu basis data lanjut. Ini disesuaikan saja. Lalu kita next. Nah, ini kita centang untuk keduanya, lalu kita next, lalu kita klik install. Nah, kita tunggu untuk proses instalasi data stack community-nya. Nah, setelah selesai, kita bisa ke CMD atau command prompt. Nah, di sini kita ke command prompt-nya, kita bisa langsung menggunakan file, lalu letak file untuk instalasi Cassandra tadi atau data stack tadi, lalu kita cari Apache Cassandra, lalu kita cari bin. Nah, selanjutnya di sini di atas ini kita ketikkan cmd agar lebih mudah ke command prompt-nya. Jadi kita enter. Nah, kita masuk ke CHLSH atau Cassandra Query Language Shell. Kita ketikkan perintahnya CHLSH. Nah, kita enter. Nah, kita sudah masuk ke database Cassandra-nya. Nah, langkah pertama dalam membuat database ini adalah kita menggunakan Keyspace. Nah, Keyspace ini setara dengan database yang digunakan SQL. Nah, Keyspace ini adalah struktur utama dalam Cassandra. Lalu kita create Keyspace mahasiswa with replication class simple strategy replication factor. Di sini node-nya satu aja. Ini replication factor digunakan untuk jumlah node untuk menyimpan data. Jadi saya gunakan satu saja. Di sini terjadi kesalahan bahwa Keyspace mahasiswa already exist. Jadi untuk Keyspace yang bernama mahasiswa sudah ada, jadi kita drop dulu menggunakan drop Keyspace mahasiswa, lalu kita create lagi, lalu kita use untuk mahasiswa. Selanjutnya kita membuat tabel dalam Cassandra ini kita buat seperti biasanya, create tabel data mahasiswa, lalu buka kurung name teks primary key, nama teks, alamat teks, telepon teks. Nah, ini sama seperti biasanya kita menggunakan MySQL, tapi kita di sini menggunakan teks. Nah, selanjutnya di sini kita menambahkan data menggunakan perintah insert into data mahasiswa, name, nama, alamat, telepon. Selanjutnya kita bisa menampilkan data. Kita menggunakan select from data mahasiswa, atau kita bisa mengambilnya spesifik menggunakan name. Jadi select from data mahasiswa where name 233173440. Kita juga bisa memperbarui data atau update. Di sini saya perbarui untuk nomor teleponnya. Jadi di sini update data mahasiswa, set telepon 08 di mana name-nya itu 233173440. Baik, kita lihat lagi select from mahasiswa, data mahasiswa terlihat sudah berubah. Nah, selanjutnya kita hapus datanya menggunakan fungsi delete. Kita hapus ini berdasarkan name-nya. Jadi kita delete from data mahasiswa where name 233173418. Jadi dengan name 233173418 sudah terhapus. Jadi kita lihat dulu menggunakan select from mahasiswa, data mahasiswa. Lalu untuk query lain kita bisa menghitung jumlahnya dengan select count from data mahasiswa. Kita lihat. Nah, baik, ini database Cassandra ini tidak bisa menggunakan normalisasi atau konsep normalisasi yang seperti biasanya digunakan pada MySQL, tetapi untuk relasinya di sini tidak bisa. Jadi kita bisa menggunakan denormalisasi. Data digabungkan ke dalam satu tabel atau beberapa tabel terpisah,
tetapi dengan duplikasi data untuk mengoptimalkan akses. Di sini Cassandra menggunakan denormalisasi untuk menghindari operasi join yang mana itu akan memperlambat proses pencarian. Jadi di sini untuk mempercepat akses database Cassandra hanya bisa menggunakan denormalisasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.